Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afid. Saya sekarang bersama dengan teman-teman dari UIN. Ada Mas siapa? Mas Fatih. Mas Fatih dan Mas Arfan. Mas Arfan. Kemudian juga saya ditemani dengan Bang Benua ada di sana. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Ibrahim. Ya, paling tadi sempat ngobrol sebelumnya. Ini sekaligus buat dokumentasi teman-teman dan sekaligus momen kita juga. Ini menginspirasi juga terhadap mahasiswa yang lain. Langsung saja mungkin dipersilakan Mas Fatih ya sama Mas Irfan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya ya. Seperti apa, coba apa yang bisa kita bantu gitu ya. Ya silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kami berdua sudah diterima untuk berkunjung ke sini, bertamu ke sini. Saya dan Arfan kebetulan mahasiswa semester 6 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi hukum keluarga. Keperluan kami sini sebagai pemenuhan tugas dari dosen kami, mata kuliah hukum dagang. Jadi di sini kami tuh diamanatkan oleh dosen untuk bertanya seputaran firma hukum, terkhusus firma hukum ini sendiri Din and Partner Law Firm. Bagaimana sejarah Din and Partner Law Firm berdiri, terus tips dan trik bagaimana tetap bisa mempertahankan law firm ini, bahkan memperkembangkan atau dan lain-lainnya gitu Pak. Mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan. Ada tambahan dari Masnya? Saya sih. Gitu ya, cukup mewakili. Baik, pada prinsipnya kami menyambut baik kedatangan kedua mahasiswa dari UIN, Mas Fatih dengan Mas Irfan ya, semester 6 Ahwalus Syakhsiyah, Betul. hukum keluarga, law, family law, family law di barat di kita ini Ahwalus Syakhsiyah ya. Setahu saya sih hukum dagang itu sekarang sudah nggak ada, nggak salah. Semester yang lalu ada. Kalau sekarang ini hukum dagang nggak masuk setahu saya, tapi nanti bisa dipasang. Tapi dengan teman-teman menjelaskan, oh artinya Dewi masih gitu ya. Hukum dagang, hukum perusahaan, apalagi hukum bisnis itu kan beda tipis itu. Apalagi ada lagi hukum ketenagakerjaan ya, hukum ketenagakerjaan, hukum dagang, hukum perusahaan, hukum kontrak itu seputar ya. Makanya itu alasan hukum dagang kenapa saya ingat, setahu saya hukum dagang kalau saya nggak sudah nggak dicatatkan lagi, nggak diajarkan lagi di kuliah. Ahwalus Syakhsiyah ya, prinsipnya kami ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah berkenan hadirnya. Tapi sebelum saya tanggapi dua pertanyaan itu, bagaimana perkembangan kantor hukum DIN ya, bagaimana awal mulanya dan berkembangnya, tips ya, trik bagaimana memanage sebuah kantor hukum. Tahu dari mana kantor hukum Din and Partner itu bisa disampaikan? Jadi kami kan dari Ciputat udah ke kantor-kantor dekat-dekat UIN, semuanya tutup dan orangnya juga pada pergi. Dan juga ada juga yang kantor ada tapi udah disewakan. Tidak ada orang. Iya. Ada yang tutup nggak ada orangnya. Iya. Gitu. Ada yang sudah keliling seputar UIN. Ada yang udah pasang spanduk disewakan lagi. Oke, sampai akhirnya nyasar ke sini. Iya. Nyasar ke sini nemu fisik atau lewat googling? Lewat Google, lewat Maps. Oh, lewat Maps. Ditemukannya apa, web atau YouTube-nya atau website-nya? Google Maps. Oh, Google Map-nya langsung. Kami juga kesini sembari ke Jalan Arah Pulang gitu Pak. Jadi sekalian ketemu nih, karena kesini. Itu dokumen surat tol akta ini. Baik, ya alhamdulillah ya buat teman-teman. Kami sih prinsipnya membuka. Ini Afid ini dari UNED, Universitas Jember, fresh graduate, baru lulus ya, tahun 2024 dong. Oh 23 ya, nggak kasih 2024 UNED, Universitas Jember. Nah ini Universitas Pamulang nih. Kita sama semester 6 dulu.
sebetulnya diutamakan yang magang di sini itu yang SH yang sudah lulus gitu. Cuma ada faktor pertimbangan lain, sebagian ada mahasiswa sini magang, ya kita libatkan. Jadi ini akta pendirian firma Dean & Partner Law Firm ya, kebetulan saya di sini menjabat salah satu struktural ya, bentuknya ya. Notarisnya Poltak Pardomuan ya. Ini akta pendirian firma Dean & Partner Law Firm ya, 30 September 2019. Jadi kalau ditanya berdiri orang hukum itu 2019, tahu dari mana? Orang hukum itu pencari bukti dong, ya kan? Nah, jadi ini 2019. Ini nama kantor hukumnya Dean & Partner. Bentuknya apa? Firma. Nah, sebelum saya menjawab pada inti pertanyaan itu, saya perlu sampaikan karena kapasitasnya teman adalah mahasiswa, ya, saya anggap seorang pencari kebenaran, mencari hukum itu seperti apa dalam prakteknya. Ada law firm, ada office, ada law office. Ya, mungkin sekaligus saya kasih tahu juga. Mungkin saya pernah jelasin ya. Iya. Ingat? Lupa. Saya. Jadi seorang lawyer, advokat itu ketika dia sudah disumpah, ya, bukan disumpahin ya, ketika sudah disumpah, ya, Bas mendapatkan berita acara sumpah di mana, ya, di pengadilan tinggi, ya, di mana dia disumpah itu. Dia akan mendapatkan KTA, ya, KTA kartu tanda anggota sebagai lawyer, sebagai advokat. Itu sudah melekat, kantor itu ada sama dirinya. Seperti yang tadi ditemuin itu nggak butuh tempat, lawyer itu. Dia bisa mengeluarkan surat, dia bisa buat stempel, dia bisa buat kop surat, dia bisa bersurat di alamat manapun, itu melekat. Nggak perlu sibuk buat firma hukum, ke notaris, pendaftaran ke notaris dicatatkan, itu bukannya nggak perlu sih. Itulah jenis yang disebut dengan law office ya. Law office itu ada law office itu biasanya seperti itulah bentuknya, itu bisa itu. Bentuknya itu bisa melekat itu orang. Tapi kalau bicara firma ya, yang namanya firma dia ketua perdata ya, didaftarkan di notaris, di Menkumham, tercatat gitu kan. Nah, biasanya firma ini diperlukan ini buat keperluan faktur pajak, untuk masuk dan keluar pajak gitu kan, syarat-syarat administrasi gitu kan. Pengguna jasa hukum dia mau mengeluarkan pajak keluaran atau mau mengeluarkan faktur, itu dia keperluan administrasinya, itu biasanya dia butuh data, butuh akta semacam ini. Itu biasanya perusahaan-perusahaan untuk pengurang pajak gitu, karena ada biaya yang dia keluarkan gitu kan. Tapi secara pribadi, penggunaan jasa hukum, penganiayaan, kasus-kasus misalkan yang sifatnya pengaduan atau kasus tagihan utang piutang, perceraian, itu secara pribadi dia lawyer itu melekat pada dirinya lawyer, dia bisa menjalankan, bisa beracara, menjalankan profesinya. Jadi saya tegaskan terlebih dahulu perbedaan antara law office dengan firma hukum, law firm ya, law firm dengan law. Bisa tahu ya bedanya, kurang lebih seperti itu. Jadi biasa pribadi itu dalam praktek itu biasanya law office gitu ya. Law office itu ya kantor hukum, jadi kalau kita terjemahin kantor hukum ya artinya apa? Ya sudah, ketika dia sudah disumpah dia KTA melekat gitu. Mau di kosan, mau di gang, sepanjang klien nggak mempermasalahkan nggak masalah. Karena prinsipnya itu syaratnya dia itu menjadi lawyer itu ya itu Bas sama KTA. Pasti harus di atas 25 tahun. Hukum acaranya mengatur itu. Usia berapa, Bes? 23. Udah lulus SH, ya kan? Magang sudah setahun, ya beda, mau setahun ya. Cuma belum 25, nggak bisa hukum acara. Usia berapa? 22, ya kan, lulus dulu, setelah itu magang, gitu kan? Nah, menyangkut pertanyaan bagaimana awal mula kantor Dean & Partner berdiri, ini penting juga untuk kami sampaikan, tegaskan. Mungkin Afid atau Benua mau bantu jawab awal mula Dean berdiri. Kami mungkin pernah cerita atau mau menambahkan nimpalin law office dengan law firm dulu sebelum menjawab perkembangan. Iya, lebih lengkap yang biar membaca nanti kita. Baik, saya lanjutkan. Jadi memang gini, saya mau menceritakan awal mula Dean & Partner itu muncul ya dan berkembang. Alhamdulillah euforia sambutan dari masyarakat sekitar, dari pengguna jasa
hukum itu lumayan mengalami grafik peningkatan yang signifikan. Kita berdiri di sini 2019, oke? 2019 itu perkara itu kita tidak kurang dari 20 itu. Itu menaik ke 20 sampai di 2022-23 itu perkara itu nggak kurang dari 40 itu. 40 itu. Sampai kemudian kita pola sistemnya dari menangani sebuah perkara sendiri sampai kemudian kita membutuhkan beberapa lawyer. Dan kita main di manajemen karena perkara sebanyak itu sebetulnya nggak banyak, levelnya itu nggak tinggi banget. Tapi kalau dilihat dari tumbuhnya tahun 2019 ya lumayan gitu kan. Sebab di perusahaan jasa-jasa hukum yang besar itu kan 100 ke atas gitu. Nggak kecil juga nggak besar. Tapi kalau dilihat dari mulai tumbuhnya 2019, 2020 dan sebagainya ya hitungannya tinggi besar berdasarkan pengalaman saya di kantor sebelumnya. Nah, kenapa sebelum saya bicara perkembangan berdiri dan berkembangnya kantor hukum Dean & Partner ya, saya perlu sampaikan bahwa lawyer-lawyer yang ada di lapangan teman-teman yang di luar yang pada umumnya yang ditemukan itu seringkali bongkar pasang pasangan timnya, bongkar pasang tim. Kenapa? Karena lawyer itu dia tidak terikat dalam menjalankan tugasnya, itu bebas. Dia bisa menjalankan tugasnya secara sendiri, menjalankan profesinya, dan dia juga bisa berrekanan dia dengan berpartner, gitu ya, berpartner. Nah, problemnya adalah ketika saat dia berpartner, dia bermitra atau dia rekanan dengan orang lain, satu sisi masing-masing menjalankan profesinya, itu loh. Ada satu perkara yang dijalankan secara bersama-sama, gotong royong, ya kan? Gitu. Ada pada satu sisi yang lain masing-masing bebas juga menjalankan profesinya. Nah, disitulah problem yang muncul, sehingga apa? Cenderung bongkar pasang. Ada cocok nggak cocok, pas nggak ada kasus rapat, pas ada kasus memisah, itu problemnya. Sehingga kami merasa belajar dari fenomena yang muncul, kami berkomitmen bahwa kita jalankan bersama. Ada kasus kita jalankan bersama, ada perkara dari siapapun kita jalan bersama, dari luar kita bawa ke dalam, begitu. Itu yang membuat kami di awal ketika mendirikan kantor hukum itu seperti itu pada 2019. Dari tim selain kami ya ada Pak Yohanes Supriyono, ada Dinar Ambarita, itu seorang konsultan, seorang pengacara pajak, ada juga ahli di perizinan Pak Yohanes itu, dan saya kebetulan latar belakang lebih pada hukum gitu kan. Jadi ada kekuatan satu dengan yang lain sehingga kita merasa saling memerlukan, saling membutuhkan, kita berkomitmen oke kita dirikan kantor hukum bersama gitu lah. Nah, itu yang melandasi bahwa kita waktu itu untuk membuat kantor hukum. Lumayan usianya ya, jalan 5 tahun ya, berarti 2019. Di mana masing-masing punya latar belakang yang berbeda sebelumnya ya, dan masing-masing punya pengalaman. Kita bicara kok nemu gitu visi misinya, kok nemu gitu kan, semangat pelayanannya gitu kan, semangat integritas bahwa sebuah perkara yang masuk ke kita tanpa pantang, tanpa putus asa, tanpa mundur harus kita selesaikan. Sampai sekarang tidak ada perkara yang ngambang, perkara yang mandek kecuali kita selesaikan. Memang selesai perkaranya, ada yang memang harus kita selesaikan, kita kembalikan karena ada beberapa faktor yang kita tidak temukan atau klien tidak sampaikan di awal, sehingga ini harus selesai gitu. Perkara itu dinyatakan seperti itu. Ya, Fit, kemarin kita jilid ya. Kita setiap kasus selesai itu kita jilid ya, kita amankan itu secara administrasi, aspek hukum administrasinya itu kita rapikan baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Nah, yang membuat sampai sekarang saat ini bertahan, kita sudah diuji dengan dan dilanda dengan corona, bukan hanya kantor kami, juga melanda ke
lawyer yang lain bahkan dunia gitu. Itu yang pertama, alhamdulillah gedung ini adalah milik ya, bukan sewa seperti yang tadi ditemukan gitu kan, ada pindah disewa kembali gitu ya, puji Tuhan. Awalnya ini satu lantai, pada 2019 itu satu lantai ya, karena tadi salah satu faktor euforia semangat penanganan kasus ya kan, dan ya alhamdulillah ada peningkatan secara material, secara fisik, dari satu lantai kita naik 3 lantai. Nah, yang menarik dari pertanyaan tadi Mas Fatih ya, itu ya awal mula berdirinya, yang latar belakangnya berdirinya seperti itu. Kemudian dari pertanyaan kedua yang saya ingat, nanti koreksi atau bisa pertanyaan lanjut sambil coba saya jawab terlebih dahulu pertanyaan yang kedua ya, Hafid Benua silakan nanti tambahkan. Yang pertama tadi yang membuat bertahan ya memang trust, keyakinan, kenyamanan klien itu akan bertambah ketika kantor itu permanen, nggak pindah, bukan kontrak, gitu kan? Jadi kantor ini di sini, nggak akan lari kemana-mana, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan bahwa kantor ini dibangun dengan masing-masing kantor saya rasa punya integritas, punya visi misi, tetap cuma sejauh ini. Tapi bagaimana realisasinya ya. Nah, saya tidak membicarakan kantor yang lain ya, pasti punya latar belakang tersendiri. Dalam hal ini kantor dan partner, yang kantor yang saya di dalamnya di sini ada. Kami menggunakan sistem ketika ada case yang masuk itu kita ada manajemen penanganan. Di antaranya kasus ini akan kita kawal terus gitu ya. Anggaran dana kita kita alokasikan yang cukup untuk transportasi. Jadi tidak ada satu kasus yang masuk ke kantor Din & Partner kecuali pasti dana aman. Bukan kemudian kasusnya masih berjalan terus dananya habis. Nah, itu yang sekali lagi kita melihat fenomena yang muncul. Atas dasar itulah kita sepakat bahwa di samping ada komponen manajemen, ada komponen surat kuasa, itu transportasi untuk penanganan kasus itu benar-benar kita amankan. Walaupun terkadang ada aja yang kecelat itu sekali 2 kali gitu, yang serasa kasus tertentu misalkan di awal-awal itu pernah, namun terakhir ke sini kita perbaiki lagi sistem manajemen di kantor sehingga memang ada sebagian yang kasus yang pro bono ya, kasus yang sosial, namun secara umum yang saya sampaikan kasus yang Din & Partner jalankan itu lebih ke manajemen, itu jangan sampai satu kasus mandek gara-gara alokasi dana habis di tengah jalan. Nah, yang ketiga penting kami sampaikan juga, sama saya rasa kantor yang lain juga melakukan, cuma sekali lagi realisasinya setiap yang membawa kasus, kami kan satu sini ada pada 2 dilema. Satu sisi jasa kantor hukum itu tidak boleh menawarkan, tidak boleh secara etik mempromosikan, menawarkan. Hotman Paris pernah kan datang ke mana, wali kota atau kemana gitu, nawaran ya sekelas Hotman Paris, dia udah banyak pertimbangan dan dia udah lebih senior dan ada pertimbangan. Tapi secara teori, secara umum bahwa kantor hukum itu secara etik dilarang menawarkan jasa hukum. Kan ironis, kalau mau cerai sama saya nggak mungkin ya penagihan gitu, makanya dilarang. Tapi satu sisi namanya sebuah perusahaan itu kan bergerak majunya kan sangat ditentukan cash flow dengan keuangan. Nah, salah satu caranya yaitu kami mencari komunikasi kepada beberapa tokoh masyarakat, kepada pihak-pihak terkait. Nah, ada sebagian besar dari klien yang kita sampaikan apabila ada case yang masuk itu ada marketing fee, ya, kita keluarkan itu. Mungkin angka relatif, tapi kantor kami cukup signifikan dan lebih dari itu adalah realisasinya, bukan sekedar itu secara transparan.
Itu sih yang membuat selain tentunya sekuat sehebat apapun kantor, pada ujungnya apa? Ini mulut ke mulut pelayanan. Jadi memang semuanya harus selain memang mendedikasikan sebagai lawyer, sebagai penegak hukum, selain itu juga harus punya sisi pelayanan. Pelayanan artinya apa? Ya ada misi kemanusiaan, ada misi bagaimana menjadi bagian dari manusia, makhluk hidup yang sudah belajar secara akademik dan memiliki pengalaman secara praktisi hukum untuk membagi dan dirasa ke masyarakat seluasnya sebagai legacy bagi sisa hidup yang masih ada ini, supaya legacy. Harapan saya seperti itu. Itu sih. Apa ada pertanyaan tambahan? Saya pikir dari 2 pertanyaan itu saya sudah jawab loh. Iya, dari tugas ya. Nah, oke, menarik. Jadi udah keliling ke kantor, nggak nemuin tutup, ada yang pindah. Itu menarik juga. Sedikit bagi pengalaman aja Pak, Iya, buat kawan-kawan ini. Sorry, perkenalkan nama saya Dimas Banua. Saya biasa dipanggil di kantor di sini Banua. Jadi beliau juga dosen saya, dan selain dosen saya juga sebagai pimpinan kami di sini, salah satu sebagai direktur. Dan saya ada berbagai pengalaman sedikit untuk membuka wawasan kita. Sebelum saya juga bergabung sama beliau, saya pernah juga bergabung dalam satu kantor hukum juga, dia di kantor hukum LBH. Jadi saya tidak boleh menyebutkan alamat kantornya. Jadi saya punya pengalaman pribadi di sana juga. Mas saya katakan di sini, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa salah satu bertanya itu dari memanage kantornya, dari mekanisme kantornya seperti apa, kekuatannya. Jadi di sana saya punya pengalaman dalam suatu sistem manajemen kantornya itu agak berantakan ya, jadi berbeda-beda. Jadi di mana dalam suatu pimpinannya itu tidak terjamin, baik orang yang magang, baik orang yang bekerja sama dengan dia tidak terjamin. Kemarin lagi yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa pelayanan, saya punya pengalaman yang ini yang fenomena bahwa ketika saya juga gabung di sana, di salah satu kantor hukum itu pelayanannya itu bisa dikatakan sangat tidak manusiawi lah ya, karena benar yang dikatakan Bapak ini, kita itu menangani kasus pasti berharapan dengan honor ya, berharapan dengan kita kan kerja untuk mencari uang kan. Kadang-kadang pengacara yang baru, bahkan juga yang sudah senior, karena ekonomi, latar belakang ekonominya kurang, maka dia melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak layak dilakukan, sehingga dia berani melanggar kode etik tadi kan. Seharusnya tidak boleh meminta-minta ya kan. Jadi saya punya pengalaman baik di situ, jadi saya bisa mempermandikan mana yang benar mana yang enggak. Jadi buat teman-teman juga nanti, meskipun nanti dimanapun kalian mau ke kantor sendiri atau mau magang atau mencari pengalaman luar, jadi tergantung diri kita sendiri. Walaupun sekarang contohnya Bapak menyampaikan sesuatu tulisan seperti ini sekarang, tetapi kalau kita tidak bisa mengalir, tidak bisa menyimpulkan dalam hati, itu akan berbahaya. Karena saya punya waktu seminar Bapak siapa mantan MKMK Pak Jimli, dia punya 3 sifat kepemimpinan itu. Dia mengatakan, 1, tahu jalan, membuka jalan, dan memberi jalan. Maknanya sangat luar biasa Mas. Jadi itu masuk dalam, waktu itu saya mau nyimak, itu masuk dalam hati kita. Berarti semua pimpinan harus mempunyai integritas seperti itu. Jadi buat teman-teman nanti untuk masuk ke kampus juga kan ada modal seperti ini ya, kita punya pengalaman si abang ini pahit begini. Jadi saya nggak perlu cerita lah buat teman-teman seperti apa sih pengalaman pahit itu, nggak mungkin kan saya bongkar juga. Jadi kembali pada teman-teman. Jadi setelah itu kan saya keluar dari sana, saya gabung di sini. Saya alhamdulillah puji Tuhan ya, saya terima oleh beliau. Saya bercerita dengan beliau beginilah keadaan saya seperti ini. Saya mau di sini, saya tidak memikirkan sesuatu untuk ekonomi di rumah tangga. Saya tidak memikirkan bahwa saya punya, kita kan bekerja untuk gaji ya. Banyak orang mengatakan saya bekerja harus dapat gaji. Kalau saya enggak, saya bilang sama beliau, Pak, yang penting saya diterima di sini, saya dapat ilmu dari Bapak. Segi ekonomi atau ngabul dapur itu urusan saya nanti. Bagaimana cara saya, yang penting saya melakukan sesuatu yang halal. Yang penting saya dapat ilmu dari Bapak, dapat juga ilmu dari
Budi dan Pak Yos, sehingga sampai sekarang saya masih tetap bertahan Mas. Dan kebetulan ya ini masih bersama beliau ini, yang pertimbangan beliau lah, benar yang dibilang beliau tadi, ya banyak mahasiswa di sini yang pengen magang, tapi ya tergantung pertimbangan beliau tadi itu. Jadi juga Mas Hafid ini kan dari Universitas Jember, ya sudah lulus satu, kita sama-sama magang di sini. Sebelum Mas Hafid ngasih tanggapan, nanti silakan kita nggak usah lama-lama lah. Tapi sebelumnya gimana? Memilih pekerjaan, pilihan. Iya. Komitmen dan tujuan pasti. Komitmen Dan tujuan pasti. Gimana? Anda digali lagi dengan pertanyaannya? Boleh. Mau Boleh. tanggapan? Iya, silakan. Tadi kan Pak Ibrahim sendiri ngebahas menyinggung tentang gimana Dean and Partner Law Firm ini bisa bertahan bahkan berkembang gitu kan, dari yang 2019 awalnya cuma 20 kasus bahkan sampai yang terbaru bisa 40 kasus dan sebagainya gitu. Terus tadi juga Pak Benua ngebahas tentang integritas gitu seorang. Nah, pertanyaan saya, apakah dua hal ini harus sejajar gitu dalam law firm biar bisa tetap bertahan dan berkembang gitu? Apa cukup satu aja? Yang penting administrasi kantor dulu nih, integritas ntar dulu, pelayanan nggak apa-apa, selagi ada administrasi kantor masih bisa ini kok, masih bisa berdiri law firmnya. Atau integritas dulu nih yang diutamakan. Kita ngebahas tentang administrasinya ntar aja, nggak apa-apa, belum ada akta notaris dan lain-lain, yang penting kita melayani masyarakat yang sepenuh hati dan lain-lain. Apakah itu berdampingan atau ada timpang tindih gitu? Cakep loh pertanyaannya. Iya, tanggapannya menarik. Saya melihat antara administrasi hukum dengan integritas. Sebetulnya sih kalau kata integritas itu dari kita yang utarakan kurang elok. Sebaiknya sih penerima jasa hukum yang menyatakan bahwa kantor ini memiliki integritas. Kalau dari kami itu sebagai sebuah motivasi, sebagai sebuah dasar cita gitu ya, sebetulnya tidak bermaksud untuk mengklaim gitu ya. Kita berusaha belajar menuju ke situ. Itu ungkapan integritas sebetulnya dialognya objektifnya dari pihak luar, penerima jasa. Nah, pertanyaan apakah dua itu sesuatu yang harus atau dapat dipisahkan? Kalau dipisahkan mungkin mana yang lebih prioritas ya? Saya memandang administrasi hukum dengan integritas itu gampangnya itu kayak software dengan hardware lah, kayak aspek lahir batin lah kurang lebih. Jadi nggak bisa dipisahkan. Administrasi hukum itu kan real yang tampak terlihat. Sebuah kasus masuk, klien masuk, mau diapakan ini, ya kan? Bagaimana kita mau mengamankan aspek hukum calon klien? Kita amankan aspek kepentingan kita, gitu kan? Bagaimana membela dia itu, ya kan? Bukan sebagai uji coba. Klien-klien kita ini di Jakarta, di Tangerang Raya ini tingkat-tingkat. Bukan dia datang membawa kasus menyerahkan ke kita. Dia harus ngetes dulu terhadap perkara ini Bapak sudah menangani berapa kali dan bagaimana hasilnya. Nah itu mau nggak mau ya kan. Dilalai tadi kebetulan sebelum kantor ini terbentuk kita sudah melamar ada beberapa kantor. Nah dia kita sampaikan apa adanya gitu. Jadi saya melihat tidak bisa dipisahkan gitu ya, jiwa raga kayak aspek administratif itu aspek fisik ya kan, bagaimana mengamankan sebuah dokumen. Jadi bagaimana perkara ini awal, menengah, sampai akhir ujung seperti apa, bukan berjalan meraba-raba, tapi begitu kasus masuk dalam jam itu juga tidak perlu menunggu beberapa hari, dalam hari itu juga, jam itu juga kita baca cepat dokumen, sampai itu kita buat bagan, kita buat penanganan ya kan, baik secara administrasi, perdata, atau dimungkinkan pidana, atau dimungkinkan PT2, kita langsung bongkar. Jadi sehingga klien yang hadir datang itu juga bisa langsung ngambil keputusan, gitu. Atau sebagian dia mau mempelajari, tapi yang pasti bolanya itu lebih banyak ke klien, bukan ke kita, bukan mereka menunggu kita, lebih kita lempar ke klien. Nah terkait integritas itu kan sebetulnya tidak bisa sekali dua kali seseorang bertemu seorang menangani sebuah perkara. Itu kan rangkaian dari capaian prestasi sebetulnya integritas. Kapan dan bagaimana sih seseorang disebut memiliki integritas?
Artinya kan seorang dapat memiliki integritas ini pribadinya yang sudah selesai dengan dirinya. Termasuk ini tadi saya ingin menangani ketika perkara masuk ada deal-dealan, nominasi berapa, angka honornya berapa. Nah dalam praktek terkadang di lapangan lawyer street ya, lawyer di luar, kadang di tengah itu dia minta uang tadi yang seperti disampaikan. Jangan sampai ketika ada kasus itu jadi kita menjadi beban buat kasus. Bagaimana sebuah kasus itu bisa kita urai, lebih dari itu kita bisa selesaikan. Maksudnya jangan jadi beban di mana kasus dana masuk diselesaikan buat urusan pribadi. Nah, yang ada akibatnya apa? Kasusnya belum selesai, dananya sudah habis, sehingga mangkrak. Kasihan pencari keadilan atau klien tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Nah sehingga penting dipahami bahwa lawyer itu kenapa disebut officio nobile, tadi saya sampaikan ya, profesi terhormat. Makanya lawyer itu bukan menerima upah, bukan menerima atas pekerjaan gajinya. Disebutnya itu, undang-undang nyebutnya itu honorarium. Jadi profesi mulia, karena pada dahulunya Cicero ya, lawyer pertama ya, dari kebangsaan Romawi itu, mereka itu kalangan ningrat. Ya, sama halnya kayak di Yunani Plato, Aristo, dialektika, dia bangun habiskan waktunya itu untuk berfilsafat, mengembangkan kebijaksanaan. Udah aman, dapurnya itu dia bisa ninggalin rumah ya. Nah, problemnya adalah ketika jasa hukum, orang mau hidup di jasa hukum. Karena hukum itu kan nggak selalu mesti, Pak. Makanya diharapkan ini ke mahasiswa, ke para teman-teman yang magang, sekaligus ini informasi buat publik juga, idealnya seorang lawyer ya, karena satu-satunya profesi hukum yang tidak ada kepastian secara finansial. Di antara polisi, jaksa, hakim, notaris, lawyer lah yang tidak memiliki kepastian secara finansial ya, penegak hukum. Makanya dia idealnya itu seorang lawyer biasanya itu melekat profesi sebagai mediator, sebagai dosen, sebagai pengusaha, untuk mengamankan kebutuhan kesehariannya. Problemnya ketika ketika kantornya sudah besar, dia manajemennya sangat bagus, ya soal. Cuma problemnya jangan sampai, ini sebuah kekhawatiran, perkara belum selesai, uang yang masuk sudah habis. Itu jangan sampai seperti itu. Gitu. Kenapa sih perkara sering dimenangkan oleh lawyer dibanding jaksa? Jaksa menang atau kalah nggak pengaruh sama nilai uang yang ada di rekeningnya. Lawyer sangat ditentukan sukses itu di sebuah kasus. Makanya dia kebenaran yang argumentasi yang dibawakan oleh lawyer itu, baik argumentasi secara yuridis formal, secara material maupun secara imaterial, baik secara kebenaran formal maupun kebenaran material, gitu kan, menguak kebenaran aspek sosiologis, ekonomi, psikologis, gitu kan. Tapi jaksa itu nggak mikir masalah kebenaran materi, dia lebih memenuhi unsur atau tidak, gitu. Makanya semangat giroh untuk menemukan, untuk menggali kebenaran itu ada di lawyer. Lawyer masuk pada semua tingkatan, lidik, sidik, sampai PK itu kan ada semua. Tapi jaksa di tingkat penuntutan, ya kan? Notaris di tingkat perjanjian, di PPAT di tingkat sebatas itu saja. Hakim di tingkat mutus, lawyer ada pada semua tingkatan gitu. Dan semua tidak seperti lawyer. Ada semua orang manusia itu kan berupaya menghindar dari masalah. Ada satu profesi kerjaannya nyari masalah. Lawyer. Jadi saya kembali kepada pertanyaan itu, saya tidak bisa memisahkan mana prioritas. Ini sebagai sebuah dasolen, sebagai sebuah cita, integritas itu adalah sebuah dedikasi, sebuah pembentukan kematangan seseorang dalam menjalankan profesinya apapun, apalagi terkait dengan masalah. Itu diperlukan integritas. Saya pernah mengomentari salah satu lawyer yang muncul di media massa, gimana dia bisa menyelesaikan masalah, dia sendiri banyak masalah, sebelahnya lu jangan nyindir gue. Jadi prinsipnya ya masalah harus diurai, harus gimana? Lawyer itu apa idealnya? Dia selesai dengan urusannya, selesai dengan dirinya itu udah selesai. Selesai dari sisi apa?
dari sisi pendidikan secara standar, dari sisi ekonomi, dari sisi mental, dari sisi intelektual, selesai. Jangan galau, efeknya ke klien gitu. Jadi mana yang prioritas? Ini aspek software, ya. Ini aspek hardware, lebih ke administrasi. Kamu hebat benar seperti apapun, canggih seperti apapun dalam penanganan sebuah kasus, integritasnya tidak diragukan lagi. Administrasi hukumnya parah, karena kita terbentuk dengan hukum acara, ya kan? Mana saat pembuktian aslinya terpelingsut, padahal ada, ya kan? Ya karena akibat administrasi hukumnya tidak tertata dengan baik, ya. Kopi dari asli, tahu-taunya kopinya berbeda dengan asli, padahal sama, fotokopinya itu ada halaman yang terlewat, itu bagian dari administrasi hukum. Atau saat mau menggugat, yang gugatan itu yang harusnya terhadap gugatan yang harus somasi dulu misalkan, atau harus ada undangan dulu, atau ada supaya keulang dulu, atau dilewatin upaya administrasi prematur, ini kan sayang, gitu. Itu sih dari kami. Ada lagi pertanyaan? Afid, ada tambahan tanggapan lah paling ya? Ya, mungkin tadi kan sudah cukup ilmu yang diberikan Pak Ibrahim sama pengalaman hidup dari Bang Beno ya. Mungkin dari saya sebagai sama-sama anak muda dan juga saya sendiri sudah fresh graduate, saya mungkin ingin memberi tips untuk teman-teman di sini. Wah, ini pertanyaan yang belum terjawab kebetulan. Iya, tadi nanya tipsnya, terlewat saya. Silakan. Tips untuk berkarir, terutama menjadi lawyer ya, untuk teman-teman yang masih muda di sini, saya rasa saya ini datang dari kota kecil di Jawa Timur, kota Probolinggo. Saya jauh-jauh ke Tangerang karena saya rasa saya di sini melihat peluang. Tangerang ini kan merupakan kota satelit dari ibu kota ya, dan pastinya ramai dan pasti banyak permasalahan kasus di dalamnya. Dan saya rasa saya mencobalah buat datang ke Tangerang mencari peluang di sana. Terus kemudian rezekinya saya punya kenalan yang sempat magang bersama Pak Ibrahim, dan saya dapat kontak Pak Ibrahim dari teman saya. Kemudian awalnya saya ragu, saya takut untuk magang karena saya dari tempat terpencil dan jujur agak minder. Probolinggo. Iya, untuk seorang orang daerah dan ke ibu kota itu jujur agak minder. Saya coba meyakinkan diri, terus tidak takut lah. Kemudian saya hubungi Pak Ibrahim, alhamdulillah saya diterima di sini dan saya bisa belajar banyak, khususnya terkait law firm dan pengacara di sini. Dan saya harap apabila nanti teman-teman ini sudah lulus, jangan takut untuk melangkah ya, meskipun ada cacian lah, kok lulus belum dapat kerja atau bagaimana sebagainya. Mungkin teman-teman tuh terus berusaha, mumpung masih muda juga tanam ilmu sebanyak-banyaknya dari senior-senior dan siapapun kalau bisa dapat kenalan. Dan itu mungkin cukup dari saya. Baik, silakan kakak penutup atau tambahan. Silakan, sepatah dua kata, sebelah belum ngomong. Sudah cukup Pak. Penutup, saya sekali lagi berterima kasih banyak kepada Bapak Ibrahim secara khusus dan kepada teman-teman Prince Partner Law Firm sudah menerima kami berdua mahasiswa Universitas Jakarta untuk bertamu ke sini menimba ilmu yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di kelas ya. Ada tadi gimana mempertahankan perusahaan khususnya law firm ini bersekutan ini. Mungkin itu saja. Baik. Aslinya dari mana? Saya Jakarta juga. Oh, Jakarta. Jadi Tangerang Kota. oh, Tangerang Kota. Tadi nemu, tadi nyari nggak dapat ya, banyak tutup, pindah gitu. Sampai akhirnya googling ya, dapat ya. Karena nggak pakai alma mater bisa ditujukan KTA-nya. Izin. Tadi seperti sebetulnya sudah cukup dengan penjelasannya, cuma ini kantor ya, kita tujukan ke teman-teman pemirsa. Ya, gitu ya, sekaligus mau izin bahwa ini kita share akan taruh di YouTube. Kita juga ada ya, kita di partner ya. Kalau mau
Saya pikir itu nanti habis ini kita berfoto paling di situ ya Fit ya. Bisa ditutup Pak Fit sampai di close. Baik teman-teman semuanya, sekian dari kita. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.